Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Randi Rahmatullah dengan nomor stambuk 182199 dari kelas E Universitas Diponegoro Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari SAAS, IAAS, dan PAAS. Apa itu SAAS, PAAS, IAAS? Apa karakteristik SAAS, PAAS, dan IAAS? Apa keuntungan dari SAAS, PAAS, dan IAAS? Apa kerugian SAAS, PAAS, dan IAAS? Sebutkan contoh SAAS, PAAS, IAAS, dan kapan menggunakan SAAS, PAAS, dan IAAS. Yang pertama itu kita bahas adalah SAAS atau biasa disebut dengan Software as a Service, yaitu perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. SAAS juga disebut sebagai layanan aplikasi cloud. SAAS memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh vendor pihak ketiga. Ketika kamu menggunakan model layanan SAAS, kamu hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana layanan yang kamu gunakan itu, seperti data disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di maintenance, karena hal tersebut merupakan servis yang disediakan penyedia layanan. Terus karakteristik dari SAAS itu, kamu mungkin sudah paham tentang ciri atau karakteristik model layanan SAAS. Karakteristik ini membantu kamu dalam menentukan apakah yang kamu lakukan dan gunakan apakah sudah benar SAAS atau bukan. Nah, berikut karakteristik dari SAAS itu. Yang pertama itu dikelola dari lokasi pusat, dan kedua itu di-host di server jauh. Ketiga itu dapat diakses melalui internet. Keempat, pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Kemudian itu keuntungan dari SAAS. Jika kamu menggunakan model layanan SAAS, kamu bisa langsung memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus membuat sendiri, atau biasa disebut dengan in-house development. Pengguna layanan tidak perlu mengkhawatirkan tentang ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Pengguna layanan hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi hanya gadget yang tersambung internet. Kemudian, kerugian dari SAAS. Ketika kamu menggunakan model layanan SAAS, kamu tidak memiliki kendali penuh atas layanan aplikasi yang kamu gunakan. Jadi, ketika kamu tidak bisa senaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan. Selain itu, kerugian menggunakan model layanan SAAS adalah yaitu pertama, interoperabilitas, kedua, kurangnya dukungan integrasi dan kustomisasi, yang ketiga itu kurang kontrol dan keamanan data, keempat, keterbatasan fitur dan performa. Kemudian, contoh SAAS. Saat ini banyak sekali layanan SAAS di internet, mulai dari yang versi gratis hingga berbayar. Ini adalah beberapa contoh SAAS yang populer, termasuk Google G Suite atau biasa disebut dengan AppSI, Dropbox, Salesforce, Kisco WebEx, SAP Concur, Office 365, dan Adobe Creative Cloud, dan lain-lain. Kapan sih menggunakan SAAS? SAAS mungkin menjadi opsi paling bermanfaat dalam beberapa situasi. Banyak sekali kegiatan dalam bisnis atau personal sangat membutuhkan layanan SAAS. Lantas, kapan kamu harus menggunakan SAAS? Yang pertama itu ketika sebuah startup atau perusahaan kecil yang membuat aplikasi atau proyek dengan cepat dan tidak punya waktu untuk masalah server atau perangkat lunak. Kedua itu ketika mengerjakan proyek jangka pendek yang kamu butuhkan kolaborasi cepat, mudah, dan terjangkau. Ketiga itu aplikasi yang tidak terlalu sering dibutuhkan, seperti perangkat lunak pajak. Keempat itu layanan model SAAS sendiri bisa digunakan oleh siapapun untuk kebutuhan apapun. Kamu bisa menggunakan SAAS sesuai kebutuhan. Kemudian kita menuju ke PAAS. Apa sih itu PAAS? PAAS atau biasa disebut dengan Platform as a Service adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya.
PaaS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Ketika kamu menggunakan layanan model SaaS, semua server menyimpan dan jaringan yang dikelola oleh perusahaan atau penyedia pihak ketiga. Namun, para developer dapat mengolah manajemen aplikasi. Karakteristik PaaS. PaaS sendiri memiliki banyak karakteristik sendiri daripada layanan cloud lainnya. Berikut ciri-ciri PaaS. Pertama itu dibangun di atas teknologi virtualisasi, sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis kamu. Kedua itu menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi. Ketiga itu dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama. Keempat itu mengintegrasikan layanan web dan basis data. Keuntungan dari PaaS. Ketika kamu menggunakan layanan model PaaS, maka kamu dapat membuat aplikasi tersendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia. Fitur-fitur tersebut seperti keamanan platform, OS, atau biasa disebut dengan operasi sistem, sistem database, web server, dan framework aplikasi. Jadi, kamu bisa lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Selain itu, kamu juga mendapat keuntungan PaaS seperti berikut. Yang pertama itu pengembangan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya. Yang kedua itu dapat diukur. Yang ketiga itu proses develop dapat menyesuaikan aplikasi tanpa kesulitan mempertahankan perangkat lunak. Keempat, pengurangan signifikan dalam jumlah pengkodean yang dibutuhkan. Yang kelima, migrasi lebih mudah ke model hybrid. Kemudian itu kerugian dari PaaS. Beberapa masalah yang bisa kamu temukan saat menggunakan PaaS, yaitu masalah keamanan, fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan. PaaS adalah keamanan platform. Hal tersebut berarti keamanan ditujukan kepada platform, bukan keamanan aplikasi kita. Sehingga, kamu harus tetap memperhitungkan risiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Contoh dari PaaS. Sama halnya dengan SaaS, PaaS juga memiliki banyak contoh. Berikut beberapa contoh PaaS, yaitu Amazon Web Service, Windows Azure, Heroku, Force.com, Google App Engine, Apache Stratos, OpenShift, dan lain-lain. Kapan sih menggunakan PaaS? Ketika kamu ingin merampingkan alur kerja ketika beberapa developer mengerjakan proyek pengembangan yang sama, maka PaaS adalah solusinya. PaaS sangat bermanfaat jika ketika harus membuat aplikasi khusus. Layanan cloud ini juga dapat sangat mengurangi biaya dan dapat menyediakan beberapa tantangan yang muncul jika kamu dapat dengan cepat mengembangkan atau menggunakan aplikasi. Kemudian kita menuju ke IaaS. Apa sih itu IaaS? IaaS atau biasa disebut dengan infrastruktur as a service adalah jenis model layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Para penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruang data center. IaaS merupakan layanan yang memungkinkan kamu menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi dan perangkat. Karakteristik dari IaaS. Karakteristik yang mendefinisikan IaaS meliputi 1. Sumber daya tersedia sebagai layanan. 2. Biaya bervariasi tergantung konsumsi. 3. Layanan sangat skalabel. 4. Banyak pengguna di satu perangkat. 5. Organisasi tetap memegang kendali penuh atas infrastruktur. 6. Dinamis dan fleksibel. Kemudian keuntungan dari IaaS. Sesuai yang dijelaskan sebelumnya, jika IaaS merupakan model layanan yang pengguna tidak perlu lagi membeli komputer dan peralatannya secara fisik untuk membangun server, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. IaaS juga menawarkan banyak keuntungan termasuk 1. Model cloud computing yang paling fleksibel. 2. Mudah untuk mengotomatiskan penyebaran penyimpanan, jaringan, server, dan kekuatan pemrosesan. Ketiga, pembelian layanan dapat didasarkan pada konsumsi. 4.
klien memegang kendali penuh atas infrastruktur mereka. 5. Resource dapat dibeli sesuai kebutuhan. Kerugian dari IaaS. Saat kamu menggunakan model layanan cloud computing IaaS, maka kamu harus mengurus sendiri OS, keamanan, aplikasi, database, dan lain-lain. Karena kebanyakan penyedia layanan hanya menyediakan server dan jaringan. Contoh dari IaaS. Contoh populer IaaS termasuk DigitalOcean, Linode, Rackspace, Amazon Web Service, atau AWS, Cisco Metacloud, Microsoft Azure, dan Google Compute Engine atau GCE, dan masih banyak lagi lainnya. Kapan sih menggunakan IaaS? Sama halnya SaaS dan PaaS. Ada beberapa situasi khusus ketika IaaS paling menguntungkan. Ketika kamu mempunyai startup dan perusahaan kecil, IaaS mungkin solusi terbaik dibanding menghabiskan waktu dan uang untuk membeli dan membuat perangkat keras seperti perangkat keras dan perangkat lunak. Kapan saja Anda tidak yakin dengan tuntutan aplikasi baru, IaaS menawarkan banyak fleksibilitas dan scalability. Baiklah, itu saya penjelasan dari saya mengenai PaaS, SaaS, dan IaaS. Mohon lebihnya kurang dimaafkan, karena kesempurnaan itu milik Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.